Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim ini ada beberapa nama yang semakna, di antaranya Al-Alim dan Alamul Ghuyub. Ini nama-nama yang memiliki makna yang mirip ya. Nama Allah Al-Alim ini disebutkan sebanyak 157 kali. Ya, 157 kali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 97, wa anallaha bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga disebutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 34, Allah berfirman, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, satu jiwa tidak mengetahui di negeri mana dia akan dimatikan. Sesungguhnya innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha detail pengetahuannya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Alim. Adapun secara bahasa, alim itu bentuk sigoh mubalaghah dari alim yang mengetahui, alim yang maha mengetahui, sigoh mubalaghah dari alim. Adapun pada makna hak Allah Ta'ala, kemarin sudah kita bahas makna globalnya apa yang disebutkan oleh Syekh Asadi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Al-Alim huwaladzi ahata ilmuhu bidhawahir wal bawatin wal israr wal i'lan bil wajibati wal mustahilati wal mumkinat bil alamil uluwi wa sufli wa bil madi wal hadir wa mustaqbar fala yakhfa alaihi syai'un minal asya. Kata Syekh Asadi rahimahullah ta'ala, makna secara globalnya adalah dia yang ilmunya meliputi perkara-perkara yang zahir maupun perkara-perkara yang batin, yang rahasia maupun yang nampak, yang wajib, yang mustahil dan mungkinat. Ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang wajib untuk dirinya, apa yang mustahil untuknya. Adapun yang mungkinat ini adalah untuk makhluk. Makhluk itu mungkin ada, mungkin tidak. Kalau Allah wajibul wujud, Allah itu wajib keberadaan. Meskipun istilah ini istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang filsafat. Ya. Artinya Allah Maha mengetahui tentang dirinya.
Wabil alamil uluwi wa usufli, yang mengetahui alam atas sampai awal alam bawah. Wabil madi wal hadil wal mustaqbal, mengetahui masa yang telah lalu, sekarang dan yang akan datang. Wala yakhfa alaihi syai'un minal asya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Semuanya diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada lebih merinci lagi tentang definisi tadi. Kita melihat dari keterkaitan ilmu Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya dan dengan perintahnya, dengan syariatnya. Yang pertama, sumul ilmillahi azza wa jalla li kulli syai' fis samawati wa fil ard. Peliputan ilmu Allah azza wa jalla terhadap segala sesuatu di langit maupun di bumi. Enggak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali itu diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, yang zahir maupun yang batin. Ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Terlebih lagi Allah sebutkan tentang perkara yang gaib. Ya, yang ini teramat banyak dan hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 3, alimul ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada sebesar zarrah pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik di langit-langit maupun di bumi. Tidak juga yang lebih kecil darinya, juga tidak juga yang lebih besar darinya, kecuali semuanya sudah tercatat fi kitabim mubin, di lauhil mahfuz. Allah sudah mengetahui dan Allah sudah mencatatnya. Kemudian yang kedua, ilmuhu syamil likulli ma yaliju fil ardi wa la yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ilmunya yang meliputi segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Allah tahu semuanya. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa la yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan dia Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, kemarin kita sudah sebut kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah taala ini tidak bertentangan dengan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas aras. Allah tinggi di atas aras, bersama dengan ketinggiannya dia bersama dengan makhluknya, bersama dengan hambanya. Kemudian disebutkan makna ma'iyah dalam bahasa Arab ada berapa? Kemarin makna ma'iyah dalam bahasa Arab ada berapa? Waalaikumsalam. Ya, makna ma'iyah dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada 3 makna. Yang pertama, ma'iyah bermakna ikhtilat, bercampur. Sebagaimana ucapan iskini ma'an ma'alaban, beri aku minum air ma'alaban, artinya bercampur dengan susu. Ya, ini maha suci Allah dari makna yang seperti ini. Ya. Inilah apa yang dipahami oleh orang-orang wahdatul wujud, orang-orang yang manunggaling kaula gusti, ya, kalau di kita. Ya. Mana yang kedua apa? Al-istiraku fil makan, berserikat dalam satu tempat.
Adna adrusu ma'akum fi hadzal masjid. Saya belajar bersama Anda semua di dalam masjid. Itu istiraku fil makan. Dan maksud si Allah dari makna seperti ini. Inilah orang-orang yang memahami Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Konsekuensinya kalau Allah ada di mana-mana apa kemarin? Kalau Allah ada di mana-mana berarti konsekuensinya Allah itu banyak. Bersama antum. Atau Allah terbagi-bagi. Mensuci Allah dari semua ini. Atau kita tidak mensucikan Allah dari tempat-tempat yang tidak layak. Ya. Kalau kita mengatakan Allah bersama kita di masjid, nah, ketika di WC antum akan katakan apa? Ya, maka ini konsekuensi yang batil, menunjukkan bahwa pendapat Allah ada di mana-mana ini pendapat yang batil. Ya. Makna ma'iyah yang ketiga adalah ma'iyah al-ma'iyah mutlaqah. Al-ma'iyah mutlaqah. Yang mutlak, yang tidak mengandung ikhtilat, juga tidak mengandung isyraku fil makan. Contoh seperti ucapan seseorang, sirtu wal qamaru ma'ana. Kami berjalan sementara rembulan bersama kami. Kita berjalan di bumi sementara rembulan tetap berada di atas langit. Seperti ucapan seorang komandan perang, idhabu ilal ma'rakah. Dia memerintahkan kepada pasukannya, pergilah kalian ke medan perang. Wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian. Dia mengamati dari jarak jauh, memberikan instruksi dari jarak jauh. Padahal dia tidak bersama dengan pasukannya. Ya, apalagi Allah SWT, dia yang mengatur seluruh urusan kita. Dia tetap berada di atas aras, sementara dia bersama kita dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengurusannya dan lain sebagainya. Itulah makna ma'iyah bagi Allah SWT menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak menafikan sifat fauqiyah atau sifat uluwiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tetap berada di atas aras. Nah, kemudian yang ketiga, ilmuhul muhit wa ihtisasuhu bi mafatihil ghaib. Ilmu yang meliputi dan Allah menghususkannya, ya, peliputannya terhadap mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. Bima yahdusu min sagirin aw kabirin fil barri wal bahr. Apa yang terjadi baik perkara yang kecil maupun yang besar di daratan maupun di lautan. Atau firman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fid dhulumatil ardi wala ratbatin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisinya ada kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidaklah satu daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Di seantero jagat raya ini ada daun yang jatuh, itu dia mengetahuinya. Dan dia tidak akan jatuh kecuali dengan takdirnya. Dia yang mengaturnya. Ya. Wala habatin fi dhulumatil ard, dan tidak juga satu biji yang berada di kegelapan-kegelapan bumi. Syekh Utsaimin memberikan ilustrasi seperti sebuah biji yang tenggelam tertimbun lumpur di bawah di dasar samudra. Ketika malam hari, ketika hujan, ada beberapa kegelapan di sana. Pertama, kegelapan lumpur yang menutupinya. Kedua, kegelapan air samudra yang dalam. Kemudian kegelapan malam, kemudian hujan. Allah tahu itu. Ya, ilmunya yang sangat detail. Ya. Wala ratbin wala yabisin, tidak juga yang basah maupun yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, kitab yang nyata. Allah sudah mengilmui semuanya. Kemudian yang keempat, ilmuhul muhit bimaknunatil qulub.
wa ma tuhfihi sudur wa ma tuwaswisu bihi nufus. Ilmunya yang meliputi perkara-perkara yang disembunyikan oleh hati, perkara-perkara yang disembunyikan oleh dada, apa yang diwaswaskan oleh jiwa, apa yang dibisikkan oleh jiwa. Allah tahu semuanya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29, "Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Jika kalian menyembunyikan apa yang di dalam dada kalian atau kalian menampakkannya, Allah tahu itu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga dalam surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ya. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa. Kemudian yang kelima, ilmu syamil bima fil arham likuli unsa. Ilmunya yang meliputi segala apa yang ada di dalam rahim, ya, pada setiap perempuan. Atau berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tajrad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan, apa yang berkurang dan apa yang bertambah pada rahim, dan segala sesuatu di sisinya memiliki miqdar, memiliki takaran. Kemudian yang keenam, ilmu subhanahu likulli syai' qabla wuqu'iha wa ana dzalika fi kitab wa lahu hikmah al-balighah fi taqdiriha. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah tahu segala sesuatu, ya, sebelum terjadinya. Ya, dan sesungguhnya semua itu sudah tercatat di kitab, dan dia memiliki hikmah yang sempurna di dalam takdirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, "Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Musibah apapun yang menimpa, yang terjadi di bumi dan juga apa yang terjadi menimpa kepada kalian, kecuali semuanya itu sudah tercatat di kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang takdir, bahwa keimanan terhadap takdir tidak sah kecuali terpenuhi rukun-rukunnya. Apa rukun keimanan kita terhadap takdir? Keimanan terhadap maratibut takdir. Jadi tidaklah ada sah keimanan terhadap takdir kecuali dia mengimani maratibut takdir, urutan takdir. Apa urutan takdir? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq, penciptaan. Bahwa segala sesuatu itu sampai Anda meletakkan tangan di pipi itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ilmu, bahwa Allah telah mengilmui, mengetahui. Ilmu Allah azali dan abadi. Azali artinya la awala lahu, tidak ada awalnya. Abadi la nihayata lahu, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Itulah ilmu Allah SWT. Allah sudah mengetahui segalanya, ya. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita tempuh, masing-masing tempat duduk kita di surga atau di neraka Allah sudah tahu. Sebagaimana kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, kunna fi baqi Gharqad, kami di kuburan Baqi Gharqad. Rasulullah SAW memainkan sebuah ud, sebuah tongkat kecil.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu finnar au maq'adahu finnar fil jannah au finnar. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, walima naf'al, untuk apa kita berbuat? Afala natakilu, kalau begitu kita pasrah saja dengan takdir. Cuma masalahnya kita baru takdir setelah terjadi, kita nggak tahu takdir kita di surga atau ke neraka. Maka solusinya apa kata Rasulullah SAW? Tidak menyerah kepada takdir. Tapi apa kata Rasulullah SAW? I'malu faqulul muyassarul lima khuliqulahu. Beramalah kalian. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Lail, wa amaman a'ta wa taqwa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amaman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi dan dia wa amaman a'ta wa taqwa, dan dia bertakwa, wa sadaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju ke surga. Sebaliknya barang siapa yang bakhil, kemudian dia merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala dan dia mendustakan balasan terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, yaitu jalan menuju neraka. Para ulama mengambil kaidah dari hadis ini, min jaza'il hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Allah berikan kepada dia taufik untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya. Makanya di antara tanda diterimanya ibadah seseorang, Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah berikutnya. Dan di antara balasan keburukan, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan keburukan yaitu keburukan setelahnya. Bukannya dipaksa melakukan keburukan, tapi Allah tidak berikan kepada dia taufik. Tidak diberikan bantuan berupa taufik ya, untuk melakukan kebaikan, untuk bisa mengalahkan setan dan nafsu amaratun bisu, sehingga dia dikalahkan oleh setan dan nafsu amaratun bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Akhirnya dia terjatuh ke dalam keburukan. Karena manusia itu di antara taufik wa khidlan. Manusia itu di antara diberi taufik atau diterlantarkan. Diberi taufik sebagai balasan kebaikan sebelumnya, diterlantarkan sebagai balasan dosa sebelumnya. Allah terlantarkan. Maka Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, innallaha la yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Jadi kenapa Allah tidak beri hidayah? Karena sesuatu sebabnya itu ada pada dirinya. Ada dosa dan kesalahan. Maka manusia itu di antara taufik dan khidlan. Ya. Jadi Allah sudah mengetahui ya sebelum terjadi. Kemudian setelah ilmu apa? Kitabah. Allah catat semua yang apa Allah ketahui itu di Lauhil Mahfuz. Innallaha kataba maqadir khalaiqi min qabli ayyahluqas samawati wal ardi 50 alfasanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah tercatat. Dan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang telah kering pena, telah dilipatnya catatan. Cuma kita nggak tahu apa yang tercatat. Kita baru tahu setelah terjadi. Kita duduk di sini, kita mendengarkan majelis ilmu ini, kita baru tahu inilah yang tercatat di Lauhil Mahfuz setelah terjadi. Ya, pencatatan ada beberapa tingkatan. Ya. Kemudian pencatatan ketika di perut ibunya, ketika janin berusia 120 hari, maka diutus malaikat untuk menentukan ajalnya, amalnya, rezekinya, dia sengsara atau bahagianya. Kemudian pencatatan tahunan itu ketika
Lailatul Qadar. Kemudian ada catatan harian. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'nin." Setiap hari dia dalam kesibukan. Kesibukan mengurusi seluruh makhluknya, dari alam atas sampai alam bawah. Bukan berarti Allah merasa kecapean, tidak. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi disebut sibuk kenapa? Urusannya teramat banyak. Ya, jangankan berbicara alam semesta. Tingkat RW aja riweuh. Banyak yang harus dikerjakan. Banyak pekerjaan. Apalagi ini se-Indonesia. Sedunia. Sejagat raya. Ya. Nah, kemudian setelah pencatatan apa? Masyiah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Sehingga ini menunjukkan kekuasaan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di kerajaannya sesuatu yang tidak dia kehendaki. Saking sempurnanya kekuasaannya. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini sesuatu yang tidak dia kehendaki. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun seluruh makhluk menentangnya. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi tidak akan pernah terjadi meskipun seluruh makhluk menginginkannya. Menunjukkan kekuasaan yang sempurna. Lalu bagaimana dengan maksiat, dosa, zina, mencuri? Apakah itu takdir Allah? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kalau antum mengatakan kalau mencuri, zina itu bukan takdir Allah, berarti ada sesuatu yang terjadi yang itu di luar kehendak Allah. Berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak makhluk. Allah tidak menginginkan yang terjadi, tapi hamba menginginkannya. Akhirnya apa? Keinginan hamba mengalahkan keinginan Rabb. Gak sempurna dong ini apa? Kekuasaannya. Tidak. Bahkan ucapan itu ketika antum mengatakan bahwa orang itu berzina dengan kehendaknya sendiri dan itu mengalahkan kehendak Allah, itulah namanya majusi. Makanya kata Rasulullah SAW, Al-Qadariyah majusiyu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi punya dua Tuhan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Berarti setiap orang dia pencipta untuk perbuatannya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Sofat ayat 97, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala. Tapi dia bukan dicintai apa yang dikehendakinya. Makanya antum harus paham masyiah ada dua. Masyiah iradah ayat 2. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi tapi belum tentu Allah cintai. Contoh seperti maksiat. Allah inginkan terjadi tapi Allah tidak mencintainya. Tapi mencintai dari sisi yang lain. Karena Allah ingin agar supaya dia bertobat kembali. Ya. Adapun iradah syar'iyah adalah apa yang Allah kehendaki tapi tidak mesti terjadi. Ya. Contoh dalam syariat ini, Allah menginginkan semuanya beriman, tapi yang terjadi apa? Tidak semuanya beriman. Ya. Nah, ketika terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya dengan takdir Allah, itu bukan itu yang Allah kehendaki. Yang dikehendakinya sesuatu di baliknya. Contoh misalkan Allah firman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'alahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan ini sesuatu yang baik atau buruk? Keburukan. Tapi Allah kehendaki ini terjadi. Untuk apa? Ini Allah sebutkan terjadi disebabkan tangan-tangan manusia. Untuk apa? Agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Agar mereka merasakan akibat dari sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Apa tujuan akhirnya? Agar supaya mereka kembali. Agar supaya mereka kembali. Maka kalau demikian sesungguhnya apa yang terjadi itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Allah timpakan musibah, termasuk dosa. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba
yang dia itu terus-menerus mengingat dosanya, ketika dia berjalan, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dia terus dihantui oleh dosa tersebut. Yang menjadikan dosa tersebut menjadikan dirinya itu luluh kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut menghibah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat. Kemudian Allah terima tobatnya dan Allah cintai. Berapa banyak dosa yang seperti itu? Dan agar supaya membersihkan apa yang di dalam hati berupa apa? Ujub. Orang kalau nggak jatuh dalam dosa, bisa jadi dia terkena penyakit ujub, merasa suci dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang menciptakan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma amrahu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Urusannya jika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu pun menjadi jadi. Jadi enggak ada yang menciptakan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang kita takutkan kecuali Allah. Ya, itulah urutan takdir. Tidak sah keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dia mengimani tentang maratibu takdir. Kemudian ya, ya, kemarin sudah sampai berapa? Disebutkan sampai berapa? 10? Oh, 10. Termasuk syariatnya ya. Dia maha mengetahui tentang syariatnya. Dia mengetahui kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Maka apapun yang maslahat bagi hambanya di dua negeri, dunia dan di akhirat, maka Allah perintahkan. Dan apapun yang menjadi mudarat bagi seorang hamba di dua negeri, di dunia dan di akhirat, Allah akan larang itu. Karena ini datangnya dari Al-Alim, Al-Hakim. Makanya banyak ketika Allah berbicara tentang hukum, Allah akhiri ayat itu dengan Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana, lagi maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kita yakin bahwa syariat apapun yang Allah tetapkan itu datangnya dari yang maha tahu akan kemaslahatan kita di dua negeri, dari zat yang maha tahu akan kemudaratan bagi kita di dua negeri, di dunia dan di akhirat. Pasti benar dan pasti tidak ada kedzaliman di dalamnya. Allah pasti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada buah. Apa buah mengimani? Apa buah mengimani nama Allah Al-Alim? Apa buahnya? Buah yang pertama, al-khauf minallahi azza wa jal wa khasyatuhu wa muraqabatuhu fis sirri wal alan. Yang pertama adalah takut kepada Allah azza wa jal, takut karena Dia Maha mengetahui. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita Allah tahu semuanya. Wa khasyah, khasyah adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu, itu khasyah namanya. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah untuk takut itu. Ada rohbah itu takut yang disertai dengan perbuatan, itu lari. Ada namanya haibah itu rasa takut yang didasari oleh cinta, seperti haibahnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasa takut yang didasari oleh cinta. Nah, ini khasyah adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya adalah dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah ilmu yang hakiki. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Laisal ilmu bi kasrati riwayah.
Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, hafal riwayat itu dan ini, tapi dia nggak ada rasa takut kepada Allah, maka hakikatnya ini bukan ilmu. Tapi ilmu itu buahnya adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa muraqabatuhu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi karena dia yang maha tahu. Dia tahu semua seluk-beluk tentang diri kita, semua rahasia-rahasia kita, semua aib-aib kita, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Dan maka dia akan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik ketika ya, ketika sendirian, tidak ada orang, meskipun ketika dia orang, dan juga ketika di hadapan orang banyak. Li'anal abda idza ayqana 'ala Allah Ta'ala alimun bihalihi mutali'un 'ala batinihi wa dhahirihi. Karena sungguhnya hamba jika dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui keadaan dirinya, dia meyakini Allah senantiasa mengawasi batin dan zahirnya, fa inna dzalika yadfa'uhu ila istiqamati 'ala amrillahi azza wa jalla zahiran wa batinan. Maka hal tersebut akan mendorong dia untuk istiqomah di atas perintah Allah azza wa jalla, zahir maupun batin. Dia akan senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Wa tujaku a'mala qalbihi wa jawarihi wa yasilu ila martabatil ihsan alladzi qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan dia akan mensucikan amalan-amalan hatinya dan jawarihnya, anggota badannya, sehingga dia sampai kepada martabat ihsan. Martabat ihsan adalah martabat tertinggi di dalam Islam. Islam memiliki 3 martabat. Yang pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka orang yang mengimani nama Allah Al-Alim ini akan menghantarkan seseorang kepada derajat ihsan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ihsan ada 2 martabat juga, yaitu martabat musyahadah dan martabat muraqabah. Musyahadah, ya, antabudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bukan melihat dengan mata kepala ini, tapi melihat dengan ilmu, dengan menghadirkan makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadahnya. Maka seolah tatkala dia sholat, dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya, kemuliaannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmah kenapa kita mulai sholat dengan bertakbir, takbiratul ihram, karena seperti budak-budak di dunia, ya, hamba sahaya di dunia, tatkala dia bertemu menghadap kepada rajanya, apalagi kalau mau minta, apa yang dia lakukan? Memuji-muji rajanya dengan pujian-pujian yang menyanjungnya. Nah kita, apalagi kita akan menghadap Rabb semesta alam, Rabbul Alamin, Raja yang sesungguhnya. Maka Allah ajarkan kepada kita, begitu kita menghadap Allah Ta'ala, Allah ajarkan kepada kita dengan pujian yang terbaik, itu mengagungkan Allah dengan mengatakan Allahu Akbar. Maka ketika itu hati kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri ini datang menghadap Allah dalam keadaan menghinakan diri dengan sehina-hinanya. Hancur luluh sudah seluruh kesombongan. Nah, kau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika ya semakin dia mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin dia bisa untuk ihsan di dalam beribadah. Dan kalau tidak mampu sampai derajat itu, maka derajat yang kedua, derajat muraqabah, yaitu bahwa sungguhnya dia meyakini bahwa Allah Ta'ala melihatnya, Allah Ta'ala mengawasinya, maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat kedua. Ya. Dan ihsan itu ada 2. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah, ini definisinya. Apa yang disebutkan Rasulullah SAW, antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Adapun ihsan kepada hamba-hamba Allah yaitu ya perbuatan baik. Semua perbuatan baik itu adalah ihsan. Kemudian buah yang kedua, al-yakin bi syumuli ilmillahi ta'ala li kulli syai' fi samawati wal ard lil bawatin wad dhawahir yusmiru fi qalbil 'abdi ta'dim Allah ta'ala wa ijlalahu wal haya'a minhu kama yu'inu ala takhallus min al-afati qalbiyah allati tahfa 'ala an-nas walakinnaha la tahfa 'ala Allah 'azza wa jalla ka'afatir riya wal hasad wal ghil wal ujub wal kibr wa afatil khawatiril radi'ah wal wasawisi syaitaniyah. Kemudian buah yang kedua, keyakinan akan peliputan ilmu Allah Ta'ala atas segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, yang batin maupun yang zahir. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ini akan membuahkan di dalam hati seorang hamba berupa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita punya Rabb yang Maha tahu. Akan melahirkan, membuahkan pemuliaan dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam batin kita, semua orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, sebagaimana hal ini pun akan membantu seseorang untuk membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Yang penyakit hati ini tersembunyi bagi manusia, akan tapi ini tidak tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti penyakit riya. Karena kita tahu Allah Maha mengetahui. Maka kita berusaha untuk membebaskan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya. Orang nggak tahu. Ya, kalau kita itu menginginkan pujian. Ya Allah Maha tahu. Dan biasanya kita pun merasakan. Maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Penyakit hasad. Di antara alamatnya adalah ketika saudara antum mendapatkan kebaikan, maka rasanya itu antum tidak terima, merasa terganggu. Yang harusnya ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, harusnya kita bahagia, dan itu adalah merupakan ciri kesempurnaan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia pun senang kalau saudaranya mendapatkan kebaikan. Tapi kalau saudaranya mendapatkan kebaikan tapi justru antum merasa tidak nyaman, tidak enak, itu adalah tanda ada hasad dalam diri. Ya. Orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka ini membantu seseorang untuk bisa membebaskan diri dari penyakit hasad. Di antaranya apa? Kata para ulama, cara menghilangkan hasad tersebut, doakan saudara kita dengan kebaikan. Doakan dia dengan kebaikan, dan kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Ya. Atau bahkan mungkin kita beri hadiah kepada dia untuk menghilangkan hasad di dalam hati. Ghil, dendam. Padahal semua musibah itu dari mana semuanya? Dari Allah. Ma'asaba min musibah. Semua musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau musibah itu, musibah ada dua, ada musibah yang tanpa sebab dari makhluk, ada musibah yang dengan perantaraan makhluk. Kalau musibah yang tanpa ada perantaraan makhluk, biasanya kita lebih mudah untuk menerimanya. Contoh banjir, misalkan longsor, kita lagi naik sepeda tahu-tahu jatuh, itu lebih mudah untuk bisa menerimanya. Karena nggak ada pihak yang bisa disalahkan. Tetapi kalau musibah itu melalui perantaraan saudara kita, biasanya ini rasanya lebih
sakit. Beda ti tajong jeung diledot. Nah, pada sarua labungna. Tapi ti tajong mah qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi ngaran diledot sakit nanti lain ukur dinu suku, tapi jadi dia oke. Can di dia. Padahal harusnya sama atau semuanya itu Allah yang mentakdirkannya. Ya. Justru kalau lewat perantaran orang itu kesempatan antum untuk mendapatkan pahala. Dan memaafkan, sehingga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan dosa kita lebih banyak. Nah, ya, kemudian ujub, merasa ujub. Nah, apa yang kita lakukan? Merasa hebat. Ini biasanya orang yang tidak tawakal kepada Allah. Orang yang tidak tawakal, dan tawakal itu mengobati penyakit ujub. Tawakal itu mengobati penyakit ujub. Bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kibar, sombong. Dan sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Inilah kesombongan yang sesungguhnya, menolak kebenaran. Karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah taala adalah Al-Haq. Ya. Maka ketika datang kebenaran, sami'na wa ata'na. Sami'na wa shadaqna. Ya. Kita harus tawadhu di hadapan kebenaran. Ya. Kemudian kesombongan apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan wa ghamtun nas. Menghinakan manusia, terutama orang yang membawa kebenaran. Nah, kemudian dan penyakit-penyakit ya, khawatir, ar-radiah, lintasan-lintasan pikiran yang buruk. Ya. Jangan diikuti, itu datang dari waswas setan. Setan memberikan ide-ide yang buruk. Memberikan pemikiran-pemikiran yang buruk, jangan diikuti. Selama itu tidak diucapkan, selama itu tidak diamalkan, maka itu diampuni. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha tazawaza li ummati ma hadasat bihi anfusuha malam ta'mal bihi au tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni, memaafkan ya dari umatku apa yang diucapkan oleh jiwa mereka, selama itu tidak diamalkan dan tidak diucapkan. Selama masih hanya sekedar lintasan-lintasan saja, maka itu dimaafkan. Jangan diikuti. Ya, di antara kiat bagaimana kita untuk mengobati agar supaya tidak ada lintasan-lintasan yang buruk dalam hati kita, sehingga kita kalau ada bisikan-bisikan dari setan perkara yang buruk, kita enyahkan semua itu. Di antaranya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini perhatikan 5 perkara ini. Yang pertama, al-ilmu jazim bitila'ir Rabbi subhanahu wa nadharihi ila qalbi wa ilmihi bitafasili hawatirik. Yang pertama, ya untuk bisa menghilangkan was-was setan tadi, bisikan-bisikan yang buruk, ide-ide yang buruk tadi, caranya yang pertama apa? Yaitu dengan mengetahui dengan benar-benar ilmu jazim, ilmu yang kokoh, yang benar-benar mengilmui betul akan pengawasan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada hatimu dan ilmunya yang tafsil, yang terperinci terhadap khawatir ya, lintasan-lintasan pikiran. Bahwa ini yang pertama, yakini bahwa Allah tahu semua itu. Apa yang kita idekan, apa yang kita rencanakan, keburukan-keburukan, Allah Maha tahu dengan sedetil-detilnya. Kalau muncul ini cepat hilangkan. Yang kedua, haya'uka minhu, rasa malumu kepada Allah Ta'ala ini akan mencegah engkau untuk mendatangkan ide-ide buruk.
pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan ini seringkali datang. Datang. Lihat perempuan cantik, wah pasti disuruhnya apa? Nah, mengpeng. Nggak ada kesempatan kedua. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Jangan kadang-kadang dengan alasan melihat berita padahal menikmati pembawa beritanya. Satu yang samar ini. Hati-hati. Maka rasa malumu kepada Allah ini akan membantu antum untuk menghilangkan, mengenyahkan ya, lintasan-lintasan yang buruk seperti itu. Yang ketiga, ijlaluka lahu an yara mislatil kal khawatir fi baitihi alladhi khuliqa li ma'rifati wa mahabbati. Yang ketiga adalah yang bisa menghilangkan itu adalah pengagunganmu kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu engkau mengagungkannya. Engkau malu kalau sampai Allah melihat lintasan-lintasan tersebut di rumahnya, yaitu di hatinya. Yang pada hakikatnya hatinya tersebut Allah ciptakan untuk apa? Untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, malah dipenuhi dengan lintasan-lintasan yang buruk. Keinginan-keinginan yang buruk. Tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Yang keempat mirip. Khaufuka an tasquta min ainihi bitilkal khawatir. Itu rasa takutmu. Takut kalau engkau itu jatuh di hadapan matanya disebabkan ya lintasan-lintasan yang buruk tersebut. Citramu jatuh di hadapan Allah Ta'ala. Maka bersihkan semua itu. Ya. Hasad dan lain sebagainya, dendam dan lain sebagainya, bersihkan semua itu di dalam hati kita. Meskipun orang nggak tahu, Allah tahu. Dan kita tidak mau citra kita jatuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di hadapan makhluk mah capek, ya mencari ridho manusia itu goyatun la tudrok. Ridho nas goyatun la tudrok. Keriduan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Karena apapun yang antum melakukan pasti akan menuai kritikan, pasti ada komentar. Gak ada berhentinya. Ada masih ingat ceritanya? Apa? Yang naik kuda itu? Ya, seorang bapak dan anak naik kuda gitu kan. Bapaknya naik kuda, anaknya nuntun. Lewat satu kaum, kata kaum tersebut, ini bapak ini gak sayang sama anaknya. Dia enak-enakan naik kuda, anaknya suruh jalan. Maka bapaknya turun, anaknya suruh naik. Lewat satu kaum, kemudian dikatakan ini anak durhaka. Dia naik kuda, bapaknya suruh jalan. Akhirnya apa? Naik dua-duanya. Kata kaum tersebut, ya kata kaum yang dilewatinya, ini orang nggak punya perasaan. Satu kuda dinaiki dua orang, nggak punya kehewanan. Ya. Kemudian turunlah dua-duanya, kudanya dituntun. Apa katanya? Ini orang gila. Mau kuda lain ditaikan justru dituntun. Maka apa kata bapaknya kepada anaknya? Ya bunaya kalamuna salayantahi. Wahai anakku, ucapan manusia tidak akan berhenti. Terus akan ada komentar. Capek mendengar komentar manusia itu capek. Cukuplah bagi kita keriduan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian keberapa? Kelima. Isaruka lahu antusakina qalbaka ghairu mahabbatihi. Ghairu mahabbatihi. Itu engkau isar yang mendahulukan baginya agar supaya yang ada di dalam hatimu itu agar supaya tidak ada dalam hati ini sesuatu yang selain dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Semua yang bukan kecintaan kepada Allah maka kita singkirkan. Karena hati ini diciptakan Allah Ta'ala untuk mengenal dan untuk
Sampai jam berapa nih? Ya. Cukuplah insyaallah. Buah yang ketiga, innal yaqin bi ilmillahi ta'ala li umuri qabla wuqu'iha wa kitabatiha innahu subhanahu fil lauhil mahfuz qabla khalqiha yusmiluku fil qalbil abdi tuma'ninata izara ma yaqdihillahu ta'ala minal ahkamil qadariyah kal masaib wal makruhat allati lam yahdus illa bi ilmillahi ta'ala wa hikmatihi wa annaha laisat abatsan wa la'iban. Kemudian keyakinan terhadap ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan Allah telah mencatatnya di sisinya, yaitu di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Ini akan membuahkan di dalam hati seorang hamba tumakninah, tenang di dalam menghadapi apa yang Allah takdirkan baginya berupa hukum-hukum qadariyah, seperti musibah-musibah, perkara-perkara yang dibenci, yang itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu dan hikmah Allah Ta'ala. Dan bahwa sesungguhnya semua itu terjadi ya bukanlah sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia, walaiban, bukan sesuatu yang main-main. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini sesuatu yang sia-sia, tidak ada tujuan. Namanya di antara nama Allah Ta'ala Al-Hakim, yang maha melakukan segala sesuatu dengan tujuan. Pasti ada hikmahnya, hikmah yang sangat besar. Gak ada yang kebetulan, gak ada yang main-main. Hatta musibah terjadi itu datang dari yang maha mengetahui, yang maha mengetahui hikmah di balik semua itu. Dan yang mentakdirkannya adalah zat yang maha sayang kepada kita. Tidak ada yang sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia lebih sayang daripada kedua ibu bapak kita. Maka ini akan melahirkan tumakninah, tenang. Ya. Bahwa tidak ada sesuatu yang surprise, sesuatu yang kejutan, nggak ada. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Cuma kita nggak tahu. Ya. Dan Allah telah mencatatnya. Dan yang mencatatnya adalah zat yang maha adil, yang maha hikmah. Tidak mungkin mendolimi kita. Tidak mungkin mendolimi kita. Pasti di balik semua itu ada hikmah. Di antara hikmahnya sudah pernah kita bahas. Di antara hikmah Allah berikan musibah, di antaranya apa? Allah hendak mengampuni dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma'asaba mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adza wala ghamin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim berupa kecapaian yang dia rasakan, keletihan yang dia rasakan, penderitaan penyakit yang dia rasakan, ketakutan yang dia rasakan, gangguan orang, kesedihan yang dia rasakan, gangguan orang lain kepada dirinya, kebingungan yang dia rasakan, sampai duri yang menusuk kepada dirinya, kecuali semuanya apa? Menghapuskan dosa-dosa. Allah hendak menghapuskan dosa-dosa di dunia, dan penghapusan di dunia ini lebih ringan daripada nanti di akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, la yazalul bala bil mu'min wa mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha laisa alaihi khati'ah. Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat. Semakin tinggi keimanan, maka bala semakin besar yang menimpa kepada dirinya, kepada keturunannya, kepada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Di antaranya apa? Allah hendak mengampuni dosa. Di antara hikmah dari musibah apa? Allah hendak memberikan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanyalah disempurnakan pahala kesabaran itu tanpa hitung-hitungan. Kemudian Allah hendak lebih mendengar lagi doanya. Wa may yujibul mudhdhara idza da'ah. Siapa yang mengijabah doa orang yang kepepet, orang yang kesusahan. Kemudian Allah hendak mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Maka ini akan menyebabkan hati seorang hamba itu merasa tumanina. Kalau dia berdosa, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik musibah itu ada lutfu. Al-lutfu itu adalah rahmat Allah yang khusus
yang Allah limpahkan kepada hamba tanpa dirasakan oleh hamba tersebut. Makanya sedikit orang yang kemudian bersyukur dengan musibah, kecuali para nabi. Makanya Rasulullah SAW kalau dapat kebahagiaan apa yang beliau katakan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau dapat sesuatu yang tidak mengenakan, alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun segala puji milik Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 219, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu, termasuk musibah. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada itu adalah buruk untukmu. Allah yang Maha mengetahui sementara kalian enggak tahu. Ya. Itu buah yang keberapa? Yang ketiga. Buah yang keempat, at-taslim li ahkamillahi syar'iyyah ar-ridha biha wal farhu wal igtibatu biha haitsu innaha min ladun alimil hakim alimun bima yasluhu li ibadihi wa yajlibu lahumul khaira wa sa'adah fid daraini fayamuruhum bihi wa alimun bima yajlibu li ibadihi syarra wa syaqa fid daraini fayanhahum anhu wa yahdharuhum minhu fahuwa subhanahu a'lamu bi khalqihi wa ma yasluhu lahum min anfusihim. Buah yang keempat yaitu taslim, serah sumerah, menerima hukum-hukum Allah yang sifatnya syariat, ridho dengan syariat Allah Ta'ala, bergembira, senang dengan syariat Allah. Karena ini adalah datangnya dari Al-Alim Al-Hakim yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan semua syariat ini adalah merupakan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita yang butuh untuk syariat ini. Yang dengan syariat ini membimbing kita kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Jadi yang butuh dengan syariat siapa? Kita. Ya. Maka ketika Allah mensyariatkan kepada kita, ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Apalagi syariat ini datang dari yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha mengetahui, melakukan segala sesuatu dengan hikmah, ada tujuannya, dan Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin salah. Dan dia mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi hambanya. Dia lebih mengetahui apa yang akan bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dua negeri, maka Allah perintahkan itu. Dan dia mengetahui apa yang bisa mendatangkan keburukan dan kecelakaan bagi hamba di dua negeri, maka dia larang dari hal tersebut. Dan dia peringatkan dari hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui tentang makhluknya, dan dia lebih mengetahui apa yang maslahat bagi mereka dibanding diri mereka sendiri. Kita nggak tahu apa yang maslahat bagi kita di dua negeri, kecuali Allah Ta'ala menunjukkannya. Dia yang lebih tahu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas yang menciptakannya itu tidak tahu? Padahal dia latiful khabir, yang Maha mengetahui, yang Maha lembut lagi Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Pasti yang menciptakan itu lebih tahu dengan ciptaannya. Allah lebih tahu dibanding kita karena dia yang menciptakannya. Maka apakah pantas yang menciptakannya itu tidak tahu? Padahal dia yang Maha lembut, yang Maha sayang kepada hambanya, dan dia yang Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Makanya kita dapati di dalam syariat ini, setiap kali Allah Ta'ala berbicara tentang hukum, seringkali Allah tutup dengan dua nama ini. Wallahu alimun hakim. Ketika berbicara tentang kewajiban untuk berhijrah, ya, maka Allah tutup dengan firman-Nya wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketika berbicara tentang hukum-hukum, ya, tentang perempuan yang diharamkan, atau berfirman innallaha kana aliman hakiman, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan seterusnya. Agar supaya kita yakin betul bahwa syariat ini datang dari yang Maha mengetahui.
Dari yang maha bijaksana, yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian buah yang keberapa? Kelima. Inna yaqinal abdi bi ilmillahi ta'ala asyamil likulli syai' wa min dzalika ilmuhu subhanahu bihali abdihi al-musab wa ma yuqasihi minal alam. Inna dzalika yusmilu fil qalbi ar-raja' wal unsa billahi ta'ala wa yadfa'ul ya'sa wal qunuta minal qalb. Sesungguhnya keyakinan seorang hamba terhadap ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, di antaranya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap keadaan hambanya yang terkena musibah. Apa yang dia rasakan berupa sakit, Allah tahu betul apa yang kita rasakan. Ya, jangan takut meskipun datang ke dokter diagnosanya masih belum jelas. Ini sakitnya apa? Kita punya Rob yang Maha tahu betul penyakit kita. Tahu betul pengobatannya. Ini membuat hati tenang. Ya. Jangan takut. Ya. Manusia terbatas ilmunya. Kadang dia tahu dengan benar, terkadang tidak. Tapi kita punya Rabb yang Maha tahu persis. Maka sebetulnya hal tersebut akan membuahkan di dalam hati berupa roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa gembira, ya, senantiasa taqarrub kepada Allah taala, dan ini akan menghilangkan keputusasaan dari hati. Ya, meskipun Allah Maha tahu apa yang kita derita, apa yang kita hadapi berupa penderitaan, baik penderitaan fisik maupun psikis. Allah tahu betul apa yang kita rasakan, dan Allah tahu betul penyebabnya, dan Allah tahu betul solusinya. Ya, maka ini akan membuahkan roja, berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, hanya kepadanya kita berharap. Ini akan menghilangkan keputusasaan. Li'anal abda idza ayqana anna rabbahu subhanahu ya'lamu halahu wa la yakhfa minhu khafiyatun fil lailin aw naharin fi barrin aw nahrin aw sama'in fa inna dzalika yusmiru fil qalbil mu'min ta'alluqahu bi rabbih ta'ala al-alim bi ahwali ibadihi. Karena sesungguhnya seorang hamba jika dia meyakini bahwasanya Rabb dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaannya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya di malam hari maupun di siang hari, di daratan, di lautan maupun di langit. Maka hal tersebut akan membuahkan pada hati seorang mukmin apa buahnya? Ta'alluq, bergantung kepada Allah yang Maha mengetahui terhadap keadaan dirinya. Fayatadarra'u baina yadayhi, maka dia akan menghinakan diri di hadapannya. Wa yuwajjihu syaqwahu ilaihi, maka dia akan mengadukan segala sesuatunya kepadanya. Hanya kepada Dianya kita mengadu, karena hanya Dia yang tahu. Hanya Dia yang tahu kesulitan kita, penyakit kita, hanya Dia yang tahu. Ya, maka dia mengadukan kesulitan kepadanya. Wa yulqi bihajatihi inda babihi, maka dia akan menyerahkan kebutuhan-kebutuhannya, memintakan kebutuhannya inda babihi, di sisi pintunya. Dia akan berada di ambang penghambaan, berada di ambang kefakiran kepada Rabbnya, terus meminta kepada Rabbnya. Ya, maka ini akan membuahkan husnudon, ya, qad ittirar. Maka kalau seperti ini la tatakhallaful ijabah, maka ijabah itu tidak akan gagal. Maka akan datang kebahagiaan dari Rabbnya, al-alim al-hakim al-bar ar-rahim, yang maha baik lagi maha penyayang. Ya, makanya ketika dapat sesuatu yang tidak mengenakan, di antara doa yang diajarkan apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan terus mengurusi seluruh makhluknya, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini memiliki pengaruh yang besar ketika kita
mendapatkan musibah kemudian berdoa dengan doa ini, yaitu meminta kepada yang maha hidup, yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluknya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, buah yang terakhir, al-hirsu ala tazawwud minal ilmi nafi wa tawadhu lillahi ta'ala wa lil khalqi bihadzal ilmi wa adami takabbur wal fakhri bihi wa hadha innama yata'atta bil yaqin bi annahu la ilma min ulumiddin wa dunya illa min Allah azza wa jalla. Yang keberapa? Keenam. Ya. Al-hirs, semangat untuk berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Keimanan seseorang bahwa dia punya Rabb Al-Alim yang maha berilmu. Ya, Al-Alim yuhibbul ulama. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui, mencintai orang-orang yang berilmu. Maka ini mendorong dia untuk menjadi orang yang berilmu. Mendorong dia untuk berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat agar supaya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan dari belajar. Agar supaya apa? Dicintai Allah. Karena Allah mencintai orang yang berilmu, maka bersemangat untuk membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tawadu kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk dengan ilmu tersebut. Tidak sombong dan tidak membanggakan diri dengan ilmu tersebut. Dan ini hanyalah bisa pada akhirnya disebabkan karena keyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada ilmu dari ilmu-ilmu dunia maupun ilmu agama maupun ilmu dunia kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa tidak ada satu ilmu pun yang ada pada diri kita kecuali semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana para malaikat berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci Engkau, ya, kami tidak memiliki ilmu kecuali sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah dia keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan engkau tidak tahu sesuatu pun, enggak tahu apa-apa. Maka semua ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, hakikatnya semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadi yang Maha memberikan hidayah. Juga dalam surat Al-Alaq ayat yang kelima Allah Ta'ala firman, allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Dan hakikatnya meskipun kita nanti sudah berilmu, maka pada hakikatnya ilmu yang kita dapatkan itu pun sesungguhnya teramat sedikit. Meskipun menurut manusia luar biasa, Masya Allah ilmunya banyak, bercabang-cabang, pada hakikatnya semua itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Rasul, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh sesuatu yang melekat dengan kita, sesuatu yang dekat dengan kita, yang senantiasa menyertai dengan kita. Tapi apa? Kata Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, seandainya kita mencurahkan hidup kita untuk ilmu saja semuanya, maka kita hanya mendapatkan sedikit saja dari ilmu, dari samudra ilmu yang begitu luas. Hanya sedikit saja. Ya. Dan kemampuan manusia terbatas. Mungkin dia mumpuni di sisi fikih, di sisi yang lain dia belum tentu seperti itu. Mungkin dia lemah di sisi yang lain. Di sisi bahasa Arab dia mumpuni, di sisi yang lain dia lemah seperti itu. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala di seluruh sisinya sempurna. Ya. Itulah ilmu kita. Maka keimanan terhadap nama Allah Al-Alim ini akan menghantarkan kita
tawadu, rendah hati terhadap Allah terutama, karena dialah yang memberikan ilmu tersebut, yang merezekikan ilmu tersebut, juga kepada manusia, dan tidak berbangga dengan ilmu tersebut, tidak menyombongkan diri dengan ilmu tersebut. Hakikatnya bahwa semua itu berasal dari Allah Ta'ala, dan hakikatnya ilmu yang kita miliki adalah sedikit. Ya, makanya dalam sebuah ungkapan, fauqa dzi ilmin alim, di atas orang alim ada orang yang lebih berilmu. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu. Dan puncaknya siapa? Al-alim. Puncaknya. Nah, itulah buah-buah dari keimanan terhadap nama Allah Al-Alim. Ada berapa? Ada 6 ya. Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Menampakkannya, betul ya. Iya, jadi hasad itu sesuatu yang sedikit orang yang bisa selamat dari hasadnya, dan biasanya ini suatu level, talib dengan talib, ustadz dengan ustadz, tukang combro jangan tukang combro, nggak mungkin tukang combro jangan tukang pakaian, tapi tukang combro jangan tukang combro, biasanya satu level. Ada muncul hasad. Ya, tapi kalau orang mulia tadi apa? Dia menutupinya dan dia berusaha untuk mengobatinya. Tapi orang yang buruk dia akan menampakkannya. Dan ketika dia menampakkan itulah bisa pertanda bahaya ya. Makanya dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad, idza hasad, jika dia menampakkan hasadnya. Karena kalau dia sudah menampakkan, biasanya dia akan mengajak orang untuk memusuhinya. Ya. Tidak ada yang dia inginkan kecuali yang dihasadinya itu mendapatkan keburukan. Atau nikmatnya itu, dia menginginkan nikmatnya itu hilang atas dirinya. Baik diambil oleh dirinya maupun tidak dia dapatkan sama sekali. Yang jelas kenikmatannya itu ingin hilang. Ya. Adapun dia menginginkan seperti pada diri saudaranya, tapi dia tidak menginginkan nikmat tersebut hilang pada dirinya, maka itu tidak dinamakan hasad, tapi namanya apa? Kibtoh. Dan kibtoh itu hanya kepada 2 orang saja. Pertama orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, yang kedua orang yang berharta yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Kita ada keinginan untuk seperti itu, tapi tidak ada keinginan untuk hilang nikmat tersebut pada dirinya. Maka kita berusaha untuk menempuh jalan agar supaya seperti orang tadi. Itu namanya gibtoh. Memang ya sulit sekali ya untuk kemudian menghindari dari hasad. Biasanya ada saja. Maka ya orang yang baik tadi berusaha untuk menyembunyikannya dan berusaha untuk mengobatinya. Tapi kalau orang buruk akan menampakkannya. Dan biasanya tanda-tandanya dohir ya, biasanya nampak. Allah Ta'ala ya. Ada lagi? Ya. Di dalam
Pertama, ketahui bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Betul, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Tapi tidak boleh berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat. Nanti ada dua, ada ma'ayib maksiat, ada masoib. Kalau dengan masoib boleh berhujah dengan takdir. Contoh, kenapa kamu kemarin gak masuk? Qadarullah, saya sakit. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Boleh dengan musibah. Kenapa? Karena musibah itu perbuatan Allah. Kita berusaha untuk menghindar, tapi ternyata tetap kena juga. Itu perbuatan siapa? Allah. Tapi kalau maksiat itu perbuatan hamba. Dia memilih untuk melakukan maksiat atau taat. Makanya nggak boleh berhujah dengan takdir ketika berbuat maksiat. Satu, alasannya karena itu perbuatan hamba. Dia punya pilihan. Sebagaimana kalau dia dikatakan ini jalan menuju, dia mau ke satu tempat. Ada dua jalan. Jalan ini jalannya bagus, lagi aman. Jalan ini jalannya buruk, lagi banyak begal. Kira-kira dia akan milih mana? Jalan yang pertama. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Ya. Makanya Allah catat itu bukan berarti kita pasrah dengan takdir, makanya kita diperintah. Diperintah berarti di sana ada kehendak, ada kudroh. Ya, ini biasanya berdalil dengan takdir itu Jabriyah. Anu jelema jiga wayang, kumacek dalang. Yang kedua, kalau dibolehkan berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, habis urusan dunia dan akhirat seseorang. Urusan dunia, dia akan mencuri dan membunuh. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Kenapa kamu membunuh? Takdir Allah. Urusan dunianya hancur. Dan gak ada seorang pun yang bisa menerima. Ya. Kemudian urusan agamanya. Kenapa kamu gak sholat? Takdir Allah. Kenapa kamu zina? Takdir Allah. Habis gak? Gak akan tersisa. Urusan dunia dan akhiratnya hancur semua. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak boleh beralasan dengan takdir pada perkara maksiat? Selain itu dia adalah perbuatan hamba, juga bahwa alasan itu datang sebelum perbuatan. Alasan itu menjadi sebab seseorang berbuat kan? Nah, sementara takdir berarti alasan itu harus ada sebelum fiil kan? Sementara takdir baru kita ketahui setelah fiil. Setelah terjadi baru kita tahu takdir kita, ya. Maka bagaimana kemudian beralasan dengan takdir yang dia nggak tahu takdir dia sebetulnya apa? Kenapa dia nggak kepilih takdir untuk tidak mencuri? Kenapa dia tidak pilih takdir untuk tidak membunuh? Bisa dipahami? Makanya akal sehat itu nggak nerima. Makanya dia sulit untuk, kalau dia berpegang teguh dengan hal ini, sulit bagi dia untuk menegakkan prinsipnya. Karena dia kepada orang akan memaksakan pendapatnya. Ini karena takdir Allah dan dia akan marah kalau itu tidak diterima alasannya. Kenapa kamu mencuri? Ini takdir Allah. Sebagaimana ada orang yang mencuri ketika hendak dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, kata dia apa? Mahlan ya Amirul Mukminin. Pelan-pelan wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku mencuri dengan takdir. Apa kata Umar bin Khattab? Aku pun memotong tanganmu karena takdir. Ya. Bukannya Umar bin Khattab Jabariyah, bukan. Ini untuk menggugurkan pendapat dia. Nah, tadi dari siapa? Apa tadi? Dia tidak akan sanggup untuk menegakkan prinsip tadi, karena kepada orang dia akan marah kalau tidak diterima alasannya dengan takdir tadi. Tapi kalau orang lain berbuat kepadanya, dia tidak akan terima. Nah, orang seperti itu bagaimana caranya? Cabok. Ngasih cabok, kenapa kamu menampar saya? Takdir Allah. Dia terima enggak? Mau. Karena akal sehat itu gak bisa menerima. Akal sehat gak bisa menerima seseorang ketika beralasan dengan takdir pada perkara maksiat.
Karena dia memilih. Berbeda dengan musibah. Itu adalah perbuatan Allah. Dia tidak bisa mengelak darinya. Paham ya? Jadi kalau dengan musibah boleh beralasan dengan takdir karena itu perbuatan Allah. Tapi dengan maksiat tidak boleh beralasan dengan takdir karena itu pilihan manusia. Paham ya? Nah. Cukup ya? Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadri astaghfirukum subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, satu lagi. Kalau ada berhujah dengan hujahnya dalil bahwa Adam itu mengalahkan hujahnya Musa, di sana kata-katanya, wahai Adam, engkau mengecewakan kami dan engkau mengeluarkan kami dari surga. Itu keluarnya dari surga itu musibah atau maksiat? Musibah. Makanya Adam menang di situ. Ya. Karena itu sebuah musibah. Yang itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa, maka itu tidak bisa jadi dalil bagi orang tersebut. Karena ini yang dicelanya itu apa? Musibah, bukan maksiat. Kalau musibah itu perbuatan Allah Ta'ala. Nah. Am Media, bekal ilmu Islam.